Coba deh, bayangkan Anda sedang tersesat di jalan raya yang benar-benar asing. GPS di mobil Anda mati, dan Anda sama sekali tidak tahu harus belok kemana. Itu situasi yang lumayan bikin panik ya. Benar. Nah, kalau Anda seorang pria, statistik dan pengamatan sehari-hari itu menunjukkan ada semacam dorongan psikologis yang kuat, dorongan yang Yang bikin mereka lebih milih muter-muter sejam daripada nanya arah. tepat, lebih milih berputar-putar tanpa arah daripada harus menepi dan bertanya pada orang asing. Dan pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Iya, kenapa gengsi sekali rasanya kan? Nah, karena bagi banyak pria, tindakan sederhana seperti meminta petunjuk arah itu secara tidak sadar diterjemahkan sebagai sebuah pengakuan kekalahan. Semacam kekalahan hierarkis gitu. Dan yang sangat menarik di sini adalah fenomena jalanan ini bukan cuma kebetulan psikologis yang lucu ya. Ini sebenarnya membuka kotak Pandora yang jauh lebih besar. Oh ya, kotak Pandora soal apa nih? Tentang bagaimana kita memandang gender. Ada sebuah clipping koran lokal di Sydney, koran The Glebe, yang pernah secara khusus mengangkat isu ini. Oke, apa kata mereka? Mereka mengutip seorang psikolog populer yang menyimpulkan bahwa pria itu melihat informasi sebagai bentuk hierarki. Jadi meminta bantuan berarti secara sukarela menempatkan diri di bawah orang yang memberi informasi. Wow, jadi nanya jalan sama dengan ngaku kalah ya? Nah, tepat di titik itulah kita akan memulai penelusuran kita kali ini. Bener banget. Kita ini kan sering banget disuguhi narasi bahwa apa artinya menjadi seorang pria itu adalah kepastian biologis. Kayak semacam resep dari alam yang tinggal dijalankan saja. Iya, asumsinya selalu, kromosomnya XY, maka perilakunya otomatis akan A, B, dan C. Selesai. Padahal nggak sesederhana itu kan? Makanya hari ini kita akan membongkar tumpukan asumsi tersebut. Kita akan membedah sebuah literatur yang sangat monumental. Karya sosiolog R.W. Connell ya, buku Masculinities. Tepat sekali. Khususnya kita akan fokus pada pengantar edisi kedua dan bab 1. Dan misi kita di sini bukan untuk menyalahkan siapapun ya. Betul, bukan ajang cari kesalahan. Tapi lebih ke kita ingin menyelidiki secara mendalam bagaimana sains, lalu masyarakat, dan bahkan politik global itu secara aktif dan seringkali diam-diam membentuk konsep maskulinitas ini. Lensa dari Connell ini sangat esensial bagi Anda yang sedang mendengarkan penelusuran kita ini. Ini krusial banget. Kenapa mereka harus peduli dengan teori ini? Karena memahami konsep ini adalah kunci, ya. Kunci untuk membaca dinamika kekuasaan yang seringnya tidak terlihat di ruang rapat kantor Anda misalnya. Atau ekspektasi yang membebani di meja makan keluarga. Atau bahkan mungkin menjelaskan kenapa politisi di layar televisi Anda bersikap dengan gaya tertentu. Persis. Connell menegaskan sejak awal bahwa maskulinitas itu bukanlah satu entitas yang kaku. Bukan warisan paten sejak zaman batu. Jadi lebih cair gitu ya? Sangat cair. Ia penuh konflik dan terus-menerus dikonstruksi ulang oleh zaman. Oke, mari kita kembali sebentar ke cerita orang tersesat tadi. Penjelasan psikologi populer di koran The Glebe itu kan terdengar sangat masuk akal ya? Iya, terasa seperti common sense atau akal sehat. Benar, seolah-olah pria itu secara alamiah memang sudah terprogram di otaknya untuk selalu bersaing dalam hierarki. Tapi, di buku ini Connell justru bilang apa? Connell justru menggunakan artikel koran itu untuk menunjukkan betapa berbahayanya klaim akal sehat semacam itu. Berbahaya. Tunggu, berbahayanya di sebelah mana? Karena klaim akal sehat mengasumsikan adanya satu jenis laki-laki universal. Seolah-olah semua pria di seluruh dunia, dari zaman dulu sampai sekarang, berbagi satu otak dan insting yang sama persis. Ah, saya paham. Menyamaratakan semuanya. Betul. Padahal, realitas sosiologis menunjukkan sebaliknya. Tidak ada yang namanya satu bentuk maskulinitas tunggal. Terus apa yang ada kalau bukan bentuk tunggal? Yang ada adalah keragaman maskulinitas. Maskulinitas-maskulinitas ini bahkan saling bersaing satu sama lain dalam masyarakat. Dan disinilah Connell memperkenalkan konsep yang sangat penting, yaitu hegemonic masculinity. Atau maskulinitas hegemonik ya? Iya. Dan ini bukan sekedar tentang siapa yang paling kuat secara fisik atau siapa yang suka kekerasan. Bukan itu. Lalu tentang apa? Ini tentang bentuk maskulinitas mana yang pada suatu era tertentu menduduki posisi paling dominan. Mana yang paling dihormati dan yang paling berhasil melegitimasi kekuasaan secara kultural. Dan posisi dominan ini pastinya tidak diam di tempat dong. Maksud saya pasti berevolusi. Sangat berevolusi. Di dalam sumber kita ini,
Cornell secara spesifik menyoroti bagaimana globalisasi telah melahirkan tatanan gender dunia yang baru. Oke, ini menarik. Jadi skalanya bukan lagi lokal ya? Bukan lagi soal siapa pria paling kuat di sebuah desa pertanian, tapi ini sesuatu yang berskala makro, skala global. Nah, bentuk dominan yang baru ini seperti apa wujudnya? Cornell mengidentifikasi munculnya apa yang ia sebut sebagai transnational business masculinity atau maskulinitas bisnis transnasional. Wow, istilahnya berat juga. Eksekutif perusahaan ya? Iya, ini model pria dominan di kalangan eksekutif tingkat atas era kapitalisme neoliberal. Kalau kita perhatikan kehidupan eksekutif global ini, perilakunya sangat jauh berbeda dengan maskulinitas tradisional zaman dulu. Bedanya di mana yang paling mencolok? Loyalitas mereka misalnya. Loyalitas mereka bukan lagi pada negara atau pada komunitas, bahkan seringkali bukan pada satu perusahaan tertentu. Jadi loyalnya kemana? Ke uang, ke pasar global, dan akumulasi kekayaan. Mereka sangat mengandalkan rasionalitas teknis. Dan yang paling menonjol dari pria tipe ini adalah Adanya pengabaian ya? betul, marginalisasi atau pengabaian total terhadap kehidupan domestik. Maksudnya kehidupan rumah tangga. Iya, kehidupan rumah tangga, pengasuhan anak itu sepenuhnya diserahkan kepada pihak lain, entah itu istri atau pekerja domestik berbayar. Sementara sang pria ini fokus ngapain? Sementara sang pria menjadikan mobilitas internasional dan kekuasaan di ruang rapat sebagai arena utamanya. Oke, mari kita bedah pelan-pelan pakai analogi nih, biar lebih kebayang. Silahkan. Menganggap semua pria itu sama, perilakunya, hanya karena mereka punya biologi yang sama, itu persis seperti berasumsi bahwa semua resep ayam goreng di seluruh dunia itu rasanya identik. Karena sama-sama pakai ayam gitu kan? Nah, iya. Padahal resep ini kan sangat bergantung pada siapa koki yang memasak, terus bahan lokal apa yang sedang musim di daerah itu. Dan secara makro, siapa konglomerat yang mengontrol suplai ayamnya? Bener banget. Siapa yang pegang kendali rantai pasokan global di dapur ekonomi tersebut. Jadi, laki-laki eksekutif yang terbang melintasi berbagai zona waktu ini sebenarnya sedang memasak resep maskulinitas yang didikte oleh pasar bebas. Bukan didikte oleh naluri pemburu pengumpul zaman purba ya? Persis, analogi ini kan menunjukkan selalu ada struktur besar yang menentukan bahan apa yang tersedia. Tepat. Maskulinitas eksekutif ini menuntut pria untuk mengelola tubuh dan emosinya bak sebuah mesin yang efisien. Nggak boleh kelihatan lemah ya. Harus selalu kompetitif, menekan stres, mengoptimalkan diri. Maskulinitas hegemonik di era ini tidak lagi menuntut pria untuk mengangkat beban berat di pelabuhan atau pabrik. Tapi untuk memimpin ruang rapat virtual dan memotong ribuan pekerjaan karyawan tanpa ragu-ragu. Benar, tanpa beban emosional. Lalu, ini memunculkan pertanyaan besar nih. Kalau sosok pria sejati ini sangat dibentuk oleh kondisi ekonomi luar, terus bagaimana dengan apa yang terjadi di dalam kepalanya sendiri? Nah, ranah psikologisnya ya. Iya, jika ini bukan bawaan lahir yang otomatis nyala begitu saja, sains pasti punya cara dong untuk membedah kekacauan internal ini, dan sumber kita membawa kita mundur sejenak ke awal abad 20. Ke sosok yang mengubah segalanya kan? Sigmund Freud. Sigmund Freud dan revolusi psikoanalisis. Ya, sebelum sosiologi modern muncul, Freud adalah pionir. Dia yang pertama kali membongkar ilusi bahwa maskulinitas itu mengalir secara alami. Jadi Freud bilang itu nggak alami. Sama sekali nggak. Melalui pengamatan klinisnya, seperti studi kasus terkenal Little Hans, Redman, dan Wolfman, Nama-nama kasusnya ikonik sekali ya. yang sangat ikonik. Dari situ, Freud membedah kejiwaan pria dan menemukan bahwa proses menjadi dewasa sebagai laki-laki itu adalah perjalanan yang penuh dengan drama. Drama, penuh trauma juga nggak? Penuh trauma dan represi besar-besaran. Tunggu, maksudnya anak laki-laki tidak sekedar bangun di suatu pagi lalu tiba-tiba bersikap maskulin. Jauh dari itu. Prosesnya sangat rapuh. Anda pasti pernah dengar soal Oedipus kompleks kan? Freud mempopulerkan ini. Iya, yang soal ketertarikan pada ibu dan persaingan dengan ayah itu kan? Betul. Pada dasarnya, ini adalah fase kritis di mana anak laki-laki mulai menyadari adanya struktur kekuasaan di sekitarnya. Ayah mewakili otoritas. Otoritas dan kekuasaan laki-laki. Iya, yang disimbolkan dengan kepemilikan falus. Nah, untuk bisa masuk ke dalam dunia kekuasaan laki-laki ini, anak tersebut harus melakukan sesuatu yang berat.
Dia harus memisahkan diri dari ibunya. Benar, berpisah secara emosional dari ibu, lalu menekan kuat-kuat kualitas feminin di dalam dirinya sendiri, dan mulai mengidentifikasi diri dengan figur ayah. Berarti ada dorongan rasa takut di sini. Dorongan utamanya memang ketakutan ekstrim. Takut bahwa jika ia tidak patuh pada tatanan maskulin itu, ia akan kehilangan kekuatannya. Atau bahasa psikoanalisisnya, dikebiri secara simbolis. Pantesan. Ini menjelaskan banget kenapa banyak pria sangat antipati atau bahkan fobia kalau mereka sampai terlihat melakukan hal yang feminin. Karena ancamannya terasa sangat nyata di alam bawah sadar mereka. Dan kalau nggak salah, Freud sebenarnya juga bilang kalau manusia itu pada dasarnya biseksual di awal kehidupannya kan? Betul sekali. Konstitusi dasar manusia menurut Freud itu biseksual. Kita lahir dengan kapasitas untuk mengambil arus maskulin maupun feminin. Jadi untuk jadi pria tulen, butuh usaha keras ya? Mencapai maskulinitas murni itu mengharuskan pria menekan sisi femininnya ke alam bawah sadar terus-menerus seumur hidup. Capek juga ya secara psikologis. Selain Freud, sumber kita kan juga ngebahas Alfred Adler nih. Ya, Adler ini dulunya murid Freud, tapi kemudian memisahkan diri. Dia punya sudut pandang yang sedikit berbeda. Dia lebih fokus ke rasa inferioritas kan? Betul. Dia menciptakan istilah yang sangat menarik, yaitu masculine protest atau protes maskulin. Protes maskulin, istilah itu terdengar kayak cowok yang lagi unjuk gigi di jalanan gitu. Ini gue nih jagoan gitu. Hah, persis. Mekanisme Adler ini bermula dari rasa tidak aman yang mendalam. Oh, jadi justru karena insecure. Sangat insecure. Adler melihat bahwa ketika seorang pria menunjukkan agresi yang berlebihan, Kayak mengemudi ugal-ugalan atau motong pembicaraan orang saat rapat. tepat, itu bukanlah bukti dari kekuatan biologisnya. Menurut Adler, itu justru sebuah neurosis. Itu adalah kompensasi berlebihan dari kepanikan internal. Panik karena takut kelihatan lemah. Takut terlihat lemah, tidak kompeten, atau feminin. Jadi, agresi itu adalah mekanisme pertahanan diri, bukan insting dominasi natural. Sebentar, ini memunculkan paradoks yang sangat mengganggu pikiran saya nih. Paradoks seperti apa? Kalau teori Freud dan Adler ini sepenuhnya bertumpu pada trauma masa kecil, terus rasa takut kehilangan kekuasaan, dan kepanikan akibat menahan sisi feminin, Iya, terus? bukankah ini berarti identitas seorang pria pada dasarnya adalah semacam kecelakaan psikologis? Kecelakaan psikologis ya? Iya, alih-alih identitas yang stabil, yang dibentuk dengan sadar, konstruksi pria menurut psikoanalisis ini malah terdengar seperti mekanisme bertahan hidup dari anak kecil yang ketakutan. Dan itu yang Anda sebut paradoks? Sebenarnya itulah titik buta sekaligus kekuatan dari psikoanalisis. Gimana tuh maksudnya? Psikoanalisis memang melukiskan identitas gender sebagai sesuatu yang pada dasarnya tidak stabil, selalu berada di ambang keruntuhan. Tapi, Ada tapinya nih. ya, sayangnya, psikoanalisis seringkali terlalu sibuk melihat ke dalam pikiran individu dan drama ruang keluarga. Sampai-sampai mereka mengabaikan institusi politik atau struktur ekonomi di luar sana. Oh, jadi terlalu mikro ya fokusnya. Sangat mikro. Dan seperti yang dicatat Connell, kerumitan dan pandangan Freud yang super pesimis dan penuh trauma ini lambat laun bikin masyarakat lelah. Iya juga sih. Siapa yang mau dibilang kalau seluruh identitas mereka cuma produk dari rasa takut masa kecil? Nggak ada yang mau. Dan ketika orang merasa lelah dan terasing oleh sains yang rumit, biasanya mereka cari apa? Rute pelarian. Sesuatu yang lebih epik dan heroik. Betul, mereka mencari mitologi. Disinilah teori Carl Jung masuk ke panggung. Dan entah bagaimana, pelan-pelan melahirkan pergerakan sosial yang sangat aneh di kemudian hari. Jung ini menarik. Dia juga memisahkan diri dari Freud karena Jung lebih tertarik pada hal-hal mistis dan spiritual. Dia yang ngomongin soal arketipe itu kan? Betul, arketipe. Semacam cetak biru universal yang tertanam dalam ketidaksadaran kolektif manusia. Ada anima dan animus ya? Ya, Jung bilang pria punya elemen feminin bawaan yang disebut anima, dan wanita punya elemen maskulin, animus. Secara klinisi, ini cuma cara Jung menjelaskan kepribadian. Tapi sumber kita menyoroti kalau teori ini dibajak kan? Dibajak habis-habisan oleh psikologi populer, terutama yang memuncak pada gerakan maskulinitas tahun 80-an dan 90-an. Nah, bagian ini yang bikin saya geleng-geleng kepala baca sumbernya. Connell membedah fenomena dari buku Iron John karya Robert Bly. Oh,
Gerakan pria ke hutan itu. Iya, jadi di tengah keresahan pria kelas menengah waktu itu, Bly ini meracik narasi baru. Dia bilang, pria modern itu depresi bukan karena struktur ekonomi, tapi karena mereka hilang kontak dengan maskulinitas liar mereka. Bly ini benar-benar bikin klaim yang melompat terlalu jauh dari biologi ke mitologi. Dia bawa-bawa otak prajurit segala kan? Otak prajurit dan energi Zeus di dalam DNA pria. Menurut Bly, pria modern itu sudah terlalu dijinakan. Terlalu lembut gara-gara dunia korporat dan gara-gara feminisme katanya. persis, dia menjadikan feminisme sebagai kambing hitam. Solusi yang ditawarkan gerakan Iron John ini juga cukup absurd secara sosiologis. Mereka disuruh ngumpul di hutan kan? Pergi ke hutan, memukul drum bareng-bareng, dan menghidupkan roh leluhur untuk merebut kekuatan mereka yang hilang. Ya ampun, kalau kita lihat dampaknya di dunia nyata ya, pendekatan Iron John ini ibarat mencoba menganalisis taktik perang cyber zaman sekarang, tapi pakai buku panduan catur abad pertengahan. Metafora yang sangat pas. Di atas kertas memang terdengar epik. Ya, ngomongin kesatria pelindung dan energi Zeus, terdengar heroik banget. Tapi itu kan murni eskapisme, lari dari kenyataan. Dan sepenuhnya buta terhadap fakta bahwa pria saat itu tertekan karena deindustrialisasi dan pergeseran kapitalisme. Bukan karena sihir dewa Yunani yang luntur. Benar. Tapi Connell juga bilang ini berbahaya ya. Sangat regresif dan berbahaya secara politis. Karena ketika Bly dan pengikutnya memancing cerita dari dongeng Grimm atau mitos lintas budaya, Mereka comot sana-sini aja gitu ya. ya, dicabut dari konteks aslinya untuk menciptakan fantasi maskulin abadi. Gerakan ini akhirnya justru menyudutkan gerakan kesetaraan. Jadi bukannya ngelawan sistem ekonomi yang merugikan mereka, Mereka malah menudung feminisme dan pria yang dianggap lembut sebagai akar masalah. Ini analisis sosial yang dibungkus ilusi belaka. oke, jadi mitologi kuno gagal total, lalu sosiologi arus utama gimana meresponsnya? Sebelum Connell ada satu teori raksasa yang mendominasi kan? Di pertengahan abad ke-20 ya, sesuatu yang sangat rapi dan klinis. Sex role theory atau teori peran seks. Ini eranya sosiolog Amerika Talcott Parsons bukan? Tepat, tahun 1950-an. Parsons mengembangkan teori ini dari pendekatan fungsionalisme struktural. Idenya itu berangkat dari metafora lama. Bayangkan dunia ini sebagai panggung teater. Jadi gender itu kayak peran aktor di panggung. Ya, gender dilihat murni sebagai peran yang harus dimainkan oleh pria dan wanita demi menjaga keseimbangan masyarakat. Ini kayak ngelihat kehidupan lewat iklan majalah jadul tahun 50-an. Semuanya punya tempat masing-masing biar harmoni. Benar, Parsons membagi dunia jadi dua peran yang saling melengkapi. Pria ditugaskan untuk peran instrumental. Instrumental itu yang nyari uang, rasional, gitu. Yang keluar rumah, bersaing, mengumpulkan sumber daya. Sementara wanita mengambil peran ekspresif. Yang mengelola rumah, mengasuh anak, kasih sayang. Ya, dan asumsinya kalau masyarakat mau sehat dan berfungsi, para aktor ini harus mainin perannya tanpa cacat. Tapi Connell dan Joseph Black sangat menentang ini kan? Kenapa gagasan peran ini dianggap keliru parah? Masalah utamanya adalah teori peran seks ini terlalu polos. Polos gimana? Black dan Connell berargumen, teori ini mengabaikan elemen paling nyata di dunia ini, yaitu kekuasaan dan penindasan. Panggung teater kan gak ada yang ditindas. Betul. Metafora aktor itu mengasumsikan pria dan wanita secara sukarela setuju dengan perannya. Teori ini buta sama sejarah subordinasi perempuan, Dan buta sama hal lain juga. gagal menjelaskan bias rasial, bahkan seakan menutup mata soal homoseksualitas karena dianggap melenceng dari naskah reproduksi sosial. Oke, coba kita perpanjang analogi teater ini. Karena di sini letak cacat fatalnya menurut saya. Gimana tuh? Kalau gender itu cuma sekedar peran di atas panggung, terus siapa yang bertindak jadi sutradaranya? Atau produser penyandang dananya? Nah, itu dia. Teori ini bikin naskah seolah turun dari langit begitu saja. Iya kan? Kalau ini cuma soal memilih peran, kenapa aktor yang mencoba berimprovisasi malah dihukum? Misalnya, ayah yang mau jadi bapak rumah tangga full-time atau pria gay. Kenapa mereka dihukum kejam oleh masyarakat? Hukuman sosial itu adalah bukti paling konkret bahwa ini bukan sekedar teori peran.
Kalau aktor lupa naskah, penonton paling cuma kecewa atau bu gitu kan? Tapi di dunia nyata, Ketika pria menolak peran hegemoni maskulin, hukumannya bukan kekecewaan. Hukumannya adalah stigma, disingkirkan dari akses ekonomi, bahkan kekerasan fisik. jadi sutradaranya nih jahat ya. Sutradara dalam analogi Anda itu institusi negara, struktur kapitalisme, dan hukum patriarki yang mati-matian mempertahankan status quo. Wah, masuk akal banget. Itulah sebabnya Connell menyimpulkan istilah peran seks gagal menangkap realitas politik kekuasaan. Maskulinitas itu posisi kekuasaan yang harus terus dipertahankan secara aktif. Luar biasa, penelusuran kita ke pemikiran R.W. Connell ini benar-benar membongkar persepsi kita ya. Sangat banyak lapisan yang terkelupas. Dari semua yang kita diskusikan, mari kita tarik benang merahnya nih untuk Anda yang mendengarkan. Maskulinitas itu menolak disederhanakan. Bukan sekedar takdir biologis, Bukan juga kompensasi trauma masa kecil, kayak kata Freud. apalagi sekedar energi prajurit gaib di dalam DNA seperti gerakan Iron John. Dan jelas jauh lebih kompleks dari sekedar naskah drama teater ala teori peran seks. Kesimpulannya, maskulinitas adalah praktek sosial yang hidup. Ia merespon pasar tenaga kerja, kebijakan negara, dan sistem kekuasaan global. Terus dinegosiasikan ulang ketika zaman berubah ya. Dan bagi Anda di rumah, perspektif baru ini adalah alat analisis yang sangat tajam loh. Untuk melihat sekitar kita dengan kacamata baru. Betul, mulai besok kalau Anda melihat eksekutif ngorbanin keluarga demi rapat larut malam, atau politisi pakai retorika perang, Anda nggak lagi melihat pria yang bertindak alami. Anda sedang menyaksikan pertunjukan konstruksi sosial sejarah. Melihat dominasi dipraktikkan, dipertahankan, dan dilawan. Dan ini membawa saya pada satu pemikiran provokatif terakhir. Kita kan udah lihat ya, bentuk maskulinitas itu bermutasi ngikutin sistem ekonomi. Ya, dari zaman agraris sampai ke pebisnis transnasional. Nah, kalau maskulinitas diciptakan oleh infrastruktur zamannya, bentuk maskulinitas radikal macam apa yang saat ini sedang diam-diam merayap masuk ke masyarakat kita? Di era sekarang ini, Iya, di era kerja jarak jauh yang serba terisolasi, di mana kecerdasan buatan atau AI mendominasi. Tatap muka diganti layar, persaingan fisik diganti algoritma. pertanyaan yang mengerikan tapi sangat relevan. Mungkin naskah baru tentang makna pria yang sukses itu sedang diketik ulang sekarang juga. Di server-server tersembunyi, tanpa kita sadari. Sesuatu yang sangat patut direnungkan oleh Anda semua. Benar sekali. Terima kasih sudah bergabung dan menajamkan pemikiran di sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.